Oke, halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cyber etis. Jadi, video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu etika profesi. Saya sendiri Haris Ardiansyah, kelas TI 18C, angkatan 2018, Teknik Informatika, dari Bina Insani University. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang presentasi yang berhubungan dengan tema cyber etis. Ini daftar isi yang nanti akan kita bahas pada video ini ya. Ada introduction etis, ada introduction cyber etis, cyber etis tip, risk in cyber, dan peran mahasiswa beserta kesimpulannya. Jadi, apa sih itu etika? Menurut Keith Bertens, definisi etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik, secara individual, atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi dengan adanya etika, kita dapat menghargai antar individu maupun kelompok agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan menimbulkan perpecahan. Nah, di introduction cyber ini, sebenarnya belum ada penjelasan yang pasti tentang cyber di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kata cyber, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah dunia maya. Dunia maya sendiri adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Jadi dunia maya itu tempat kita berkomunikasi layaknya kita berkomunikasi di dunia nyata gitu. Contohnya kegiatan sehari-hari kita dalam berkomunikasi kini sudah kita lakukan di dunia maya, seperti kita melakukan WhatsApp antar teman atau antar keluarga, melakukan video call. Nah, itu semua sudah bisa kita lakukan menggunakan handphone kita dan menggunakan jaringan internet. Jadi, apa sih itu cyber etis? Jika menurut James Chan, cyber etis adalah moral yang dibuat individu ketika menggunakan teknologi dan media digital ketika berada di internet. Dan jika disederhanakan adalah moral yang kita terapkan di dunia maya atau di dunia internet. Itu bahasa sederhananya. Lalu untuk apa sih cyber etis itu? Kenapa kita perlu mempelajari dan memahami cyber etis itu? Jika kita melihat di gambar tersebut, di dunia ini kita terdapat penduduk 7,5 billion atau miliar populasi penduduk yang ada di dunia ini. Yang memiliki mobile phone atau yang memiliki smartphone atau handphone itu ada 5,19 miliar. Lalu pengguna aktif internet mencapai 4,54 miliar orang dan 3,80 miliarnya aktif menggunakan media sosial dengan rata-rata aktif selama 6 jam per hari. Tentu dari statistik tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang melakukan aktivitas di dunia internet itu bukan hanya orang-orang sekitar, yaitu yang aktif itu banyak. Bahkan di seluruh dunia kita bisa saling terhubung satu sama lain. Maka dari itu perlu yang namanya etika dalam di dunia maya. Seperti itu. Nah, berdasarkan data tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bersosial media di internet dapat terhubung dengan siapa saja sampai ke seluruh dunia. Maka dari itu etika sangat penting sekali. Data pengguna internet tentunya beriringan dengan ancaman serangan terdapat pada pengguna di dalam internet. Gambar ini menunjukkan grafik serangan yang terjadi setiap harinya di dalam internet. Nah, ini ada Top Information Security Attack Vector di tahun 2019. Di tahun 2020-nya belum diliput atau misalnya dijadiin statistik karena belum sampai akhir tahun gitu. Contoh serangan yang sering kita jumpai adalah spam di email kita. Dan yang paling sering kita alami itu adalah phishing. Jadi phishing itu adalah suatu kita mengasih username dan password itu secara sengaja tapi tanpa kita sadari itu adalah perangkap gitu. Jadi contoh kalau misalnya kita mau followersnya naik, terus kadang kita suka iseng nyari
tambah followers di web. Nah, di web tersebut kita menambahkan yang namanya username sama password kita kan. Nah, itu adalah jebakan di mana nanti data tersebut bisa disalahgunakan gitu. Dan akhirnya akun kita habis dilecek oleh hacker atau misalnya digunakan oleh hacker. Di Indonesia sendiri terdapat 175,2 juta orang yang aktif dalam berinternet, dan bahkan dalam waktu dari Januari sampai Maret di tahun 2020 sudah terdapat 88,8 juta serangan yang mengancam aktivitas kita dalam berinternet. Sumber ini diambil dari BSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, semua statistik tersebut seharusnya kita sadar akan apa saja yang kita lakukan di dunia internet. Berikut adalah tips-tips yang akan bermanfaat untuk mencegah diri kita dari serangan. Kita perlu menghargai yang namanya privasi. Tidak sembarangan memposting foto atau karya seseorang tanpa izin, karena akan melibatkan sebuah hak cipta atau biasanya disebut copyright. Nah, makanya kita kalau misalnya mau nge-repost itu pastikan mengetek atau misal minta izin ke pemilik aslinya gitu, biar tidak ada kesalahpahaman. Terus sama seperti halnya di kehidupan nyata, menjaga bahasa dan sopan santun tentu perlu agar kita terhindar dari kesalahpahaman yang akan mengakibatkan konflik antar pengguna. Biasanya sangat sering terjadi di sosmed, banyak sekali ya perdebatan dan ujaran kebencian antara pengguna internet. Kadang kan ada yang pihak baik, ada pihak buruk, atau misalnya ada pihak positif negatif, tapi itu terjadi karena ada pemicunya gitu. Ada yang manas-manasin lah bahasanya gitu. Nah, setelah itu adalah yang paling penting di dunia internet adalah menjaga privasi kita sendiri. Bahkan menjadi hal yang paling utama ya kalau menjaga privasi. Karena semuanya itu udah serba online, seperti kuliah, meeting kantor, tentu akan banyak data yang kita kirim dan kita simpan menggunakan internet. Seperti contohnya kalau misalnya data yang kita simpan itu biasanya menggunakan cloud atau misalnya Google Drive, Mediafire dan lain sebagainya. Banyak ya. Dan kalau mengirim data ya biasanya kita menggunakan email. Seperti itu. Nah, di sini ada berperilaku baik. Nah, tentu sama halnya dengan di dunia nyata, berperilaku baik itu sangat penting ya, agar kita tidak membuat kesalahpahaman antar pengguna internet. Dan ada juga yang namanya copyright. Nah, copyright ini biasanya kalau kita menggunakan software yang bajakan itu termasuk copyright. Kalau misalnya ketahuan dan perusahaannya tidak suka, kita bisa dituntut dan membayar denda ataupun penjara. Seperti itu. Nah, di sini ada risk in cyber. Jadi di dunia cyber itu atau di dunia maya itu juga ada hukumnya, landasan hukumnya. Di Indonesia sendiri itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu diamandemen menjadi UU Nomor 19 Tahun 2006. Dan di landasan hukum di dunia itu diatur oleh International Telecommunication Union, yaitu adalah lembaga organisasi dunia yang mengatur standarisasi dan pengembangan telekomunikasi. Jadi semua itu sudah ada landasan hukumnya. Makanya kita perlu berhati-hati gitu. Hukum ini bisa untuk melindungi diri kita sendiri, bahkan bisa menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Makanya daripada itu kita penting dan sangat perlu untuk memahami apa yang itu namanya cyber ethics. Nah, di hukum tersebut melindungi apa aja sih? Sebenarnya banyak, cuman di sini ada dua yang paling dominan. Ini saya ambil sendiri dari contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah hak cipta. Biasanya hak cipta itu kalau misalnya kita di YouTube nih sering terjadi, misalnya lagunya beat-beatnya itu agak sama, terus atau foto karya orang terus kita ambil, kita sembarangan post. Itu ada pasal yang mengatur, yaitu pasal 25 UU ITE. Terus juga yang paling sering terjadi itu adalah privasi. Informasi pribadi seseorang yang disalah pergunakan. Contohnya misalnya kita mengambil informasinya kayak misalnya nama, alamat, lalu kita gunakan untuk hal-hal yang salah, atau misalnya kita jual atau memanipulasi data. Diatur oleh pasal 26 UU ITE. Lalu kita sebagai mahasiswa
memiliki peran. Peran tersebut adalah yang pertama, berhati-hati dalam menggunakan data dan informasi. Tentunya kita apalagi sebagai mahasiswa teknik informatika yang berhubungan belajarnya tentang dunia digital gitu. Dalam menggunakan data dan informasi, kita harus berpikir kritis, harus menyimpan data tersebut yang aman, menggunakan data dengan baik, dan mencerna lagi informasi yang sudah kita dapat agar tidak terjadinya hoax yang berkepanjangan. Biasanya kurang-kurangin tuh kalau misalnya kita ngirim informasi dari grup WhatsApp yang tidak terpercaya gitu, jangan diteruskan lagi gitu. Lalu kita harus berpikir sebelum bertindak. Nah, ini sebenarnya yang menjadi poin paling penting, karena mahasiswa itu harus berpikir kritis gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi apa-apa, kita harus mencari tahu dulu nih, sampai kepo, ini sumbernya dari mana, apakah betul. Sebelum informasi tersebut disampaikan, kita harus tahu dulu apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak. Menjaga data yang vital. Nah, maksudnya ini ya kayak menjaga data diri kita, biodata. Biasanya seperti kadang suka kita nyimpen foto atau misalnya username, password, terus kita nyimpen scan di dalam Google Drive atau misal di Mediaware. Itu sangat penting untuk kita jaga. Lalu kita akan mengatur batasan dalam bersosial di dunia internet. Jadi kita jangan sampai yang namanya lupa diri karena kita punya handphone dan megang handphone terus. Jangan sampai waktu kita habis untuk melakukan bermain di sosmed aja gitu. Lakukan hal-hal yang lebih positif, jangan terlalu banyak membuang waktu. Apalagi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk belajar yang baik supaya mencapai tujuan kita. Jadi kesimpulannya adalah, menurut Hariansyah, saya sendiri, beretika dalam menggunakan internet akan membuat Anda lebih merasa tenang dan aman. Kenapa begitu? Karena kejahatan cyber selalu hadir saat si pengguna lengah dan panik. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga ketenangan. Ketenangan itu didapat karena kita mempunyai informasi dan ilmu yang banyak tentang cyber dan cyber etis yang lain gitu. Maka dari itu, kita akan merasa tenang dan aman. Kalau misalnya kita panik, kita akan membuat diri kita sendiri bingung harus melakukan apapun gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.